Kenapa harus orang asli Papua? Mereka lah yang paling tahu keringat, darah, air mata rakyat Papua, penderitaan rakyat Papua. Maka mereka lah pasti yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah penderitaan itu, kemudian mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak dan melakukan pembelaan kepada rakyat dan tanah Papua. Kenius Kogoya terpilih kembali sebagai Ketua DPP Partai Hanura Provinsi Papua periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah 4 yang digelar di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Jumat 7/11/2025. Pemilihan secara aklamasi dalam forum tertinggi partai di tingkat provinsi ini menandai besarnya kepercayaan para kader Hanura Papua terhadap kepemimpinan Kenius untuk periode keduanya. Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani menegaskan bahwa keputusan mengusung putra asli Papua sebagai Ketua DPD merupakan kebijakan strategis partai yang menyerahkan keputusan kepada daerah. Beni menjelaskan alasan mendasar mengapa Hanura mengusung putra asli Papua untuk memimpin partai di tingkat provinsi. Sekjen DPP Hanura ini menekankan bahwa putra asli Papua memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi real masyarakat Papua. Sementara itu, Kenius berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah, sebagaimana tercermin dalam slogan partai, Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera. Kenius juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin DPD Hanura Papua 5 tahun ke depan. Kenius menegaskan bahwa Partai Hanura menjadi wadah bagi siapa saja yang ingin menjadi pemimpin di Papua, baik sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah. Ia mengajak siapa saja yang memiliki visi sama untuk memperjuangkan nasib daerah agar bergabung dengan Hanura. Kenius menekankan bahwa DPD Hanura Papua sangat terbuka menerima kader-kader baru yang memiliki komitmen terhadap pembangunan Papua. Ya, ini agenda politik 5 tahunan ya, siklus kepemimpinan politik di tingkat provinsi untuk memilih Ketua DPD Partai Hanura, yang tentu konteks dan momentum tahun ini adalah bagaimana memilih ketua partai yang nanti akan melengkapi jajaran pengurus, mereka yang memiliki mental-mental petarung ya, untuk menghadapi agenda politik nasional, satu pemilu legislatif baik pusat maupun daerah, pemilihan kepala daerah, yang kedua dan juga pemilihan presiden. Nah, kita tentu punya catatan terkait Papua. Ini daerah yang dalam pandangan dan potret Partai Hanura, daerah yang sebetulnya memiliki hak untuk berdaya, rakyatnya memiliki hak untuk sejahtera. Karena daerah ini adalah daerah yang memiliki kekayaan tambang dan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Yang sayangnya, sebesar-besarnya kekayaan itu dinikmati oleh korporasi asing dalam desain dan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai oleh Partai Hanura ya, dalam perjalanan masa lalu ini tidak terlalu menguntungkan daerah, sehingga Partai Hanura menjadikan ini sebagai catatan penting dan mendorong daerah berdaya itu adalah daerah yang diberikan kewenangan penuh untuk mengelola kekayaan yang ada di daerahnya, yang kekayaan itu dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Papua juga ini harus menjadi daerah yang menjadi perhatian khusus ya, pemerintah pusat. Jadi perhatian khusus Jakarta Pusat kepada Papua itu jangan dianggap seolah-olah Jakarta itu menjadi sinterklas, Jakarta itu menjadi dermawan. Tidak, itu adalah kewajiban konstitusi bahwa tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau ada di satu wilayah termasuk Papua, rakyat belum merasa sejahtera, rakyat merasa mendapatkan ketidakadilan, rakyat dan daerah Papua masih mengalami berbagai diskriminasi, itu artinya negara belum berhasil dalam memberikan pengakuan rekognisi kepada daerah Papua sebagai bagian dari wilayah NKRI. Nah, sehingga Papua, kalau ingin Papua tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka perlakukanlah Papua seperti daerah-daerah yang lainnya. Saya yakin rakyat Papua juga tidak terlalu menuntut banyak ya, karena mereka hanya memiliki kesadaran historis, kesadaran ideologis bahwa sebagai rakyat, sebagai daerah yang punya kekayaan yang melimpah, kenapa kekayaan itu tidak dinikmati seutuh dan sepenuhnya oleh rakyat Papua sendiri. Itulah yang menjadi PR dan tanggung jawab pemerintah pusat. Target untuk pemilu 2029? Kita sudah menetapkan target, pastinya Papua 5 kursi yang pernah kita duduki dulu di provinsi itu harus kembali.
Kemudian untuk kabupaten kota ya 25 kursi harus terisi dan lolos DPR RI secara nasional itu menjadi target yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan Partai Hanura tentu sudah menyiapkan berbagai langkah dan strategi ya, untuk menuju pemilu 2009. Untuk DPR RI kan sekarang ini Ya, Partai Hanura menyerahkan kepada daerah ya DPD, DPC untuk bermusyawarah. Siapa yang bisa mewakili Papua itu adalah harus orang asli Papua untuk dicalonkan oleh Partai Hanura ke DPR RI. Kenapa harus orang asli Papua? Karena mereka lah yang lahir di tanah ini, mereka yang tumbuh besar di tanah ini, mereka yang menghirup udara dan makan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah ini. Mereka lah yang paling tahu keringat, darah, air mata rakyat Papua, penderitaan rakyat Papua. Maka mereka lah pasti yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah penderitaan itu, kemudian mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak dan melakukan pembelaan kepada rakyat dan tanah Papua. Ya, sebenarnya itu kan sesuai dengan slogan ya, slogan Partai Hanura, daerah berdaya dan Indonesia sejahtera, itu sudah menjadi slogan dari Partai Hanura. Jadi ketua umum kita kan lebih cenderung untuk bicara kepentingan daerah ya, gitu. Dan ya ini yang harus kita dorong Partai Hanura ya. Partai Hanura akan dorong untuk bagaimana melihat kepentingan masyarakat di daerah. Gitu. Mungkin harapan Untuk program kerja sendiri. Ya, kita yang pertama ya, saya berterima kasih karena diberikan mandat kembali ya untuk memimpin 5 tahun ini ke depannya Partai Hanura. Itu bagian dari sebuah kepercayaan yang harus sebagai petugas partai ya, pekerja politik, kami harus siap untuk mengemban tugas itu ya. Tentu untuk menghimpun setiap orang yang ingin untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin di negerinya, di daerah, baik sebagai anggota DPR ataupun kepala daerah, bupati, gubernur, itu sarananya adalah partai politik ya. Oleh karena itu Hanura menjadi wadah di mana menghimpun semua orang yang hendak menjadi pemimpin di masa depan ya. Ini honainya, ini rumahnya ya. Jadi silakan yang mau datang bergabung dengan visi yang sama untuk bagaimana memperjuangkan nasib daerah ya, daerah berdaya dan mensejahterakan Indonesia ya, itu mulai dari sini. Jadi kami siap sebanyak-banyaknya untuk bergabung ke Hanura, kami sangat terbuka untuk menerima. Dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tim Liputan Berita Papua mengabarkan.